Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mernawati SPD Angkatan 1, mahasiswa bimbingan dan konseling PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Siakuala. Menyusun cerita praktik baik, metode STAR dari aksi nyata 1 dan aksi nyata 2 terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kepada guru BK, pemimpin kelompok, kepada peserta didik anggota kelompok untuk membahas suatu permasalahan secara dinamika kelompok. Guru BK melakukan kegiatan bimbing kelompok agar peserta didik dapat menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan teman seusianya di sekolah untuk dapat membantu remaja dalam pengembangan konsep diri yang mereka miliki. Karena dengan konsep diri yang baik akan mempengaruhi segala kegiatan yang terjadi di sekolah, baik itu prestasi siswa di sekolah, pergaulannya, dan lain-lain, agar remaja tidak merasa terasingkan di lingkungan sekolah yang seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan rumah kedua bagi para peserta didik mereka dari guru BK khususnya. Sebelahnya Pasar Sanjungan di 2 Kota Bengkulu masih ditemukan peserta didik yang memiliki konsep diri yang rendah yang berakibat komunikasi tidak bagus dengan orang tua, malas, tidak mau mengerjakan tugas, kalau mengatur di dalam kelas karena pulang terlalu malam, sering tidur malam, sering terlambat karena kesiangan, dan lain-lain. Kurangnya minat siswa dan anggapan siswa pada jam klasikal bimbingan konsting yang hanya perlu mendengarkan. Siswa lesu dalam kelas, siswa lebih banyak bermain dibandingkan mendengarkan guru. Beberapa siswa sering tertidur di kelas karena kurang istirahat. Siswa berasal dari keluarga broken home dan lingkungan yang kurang baik, yaitu sebagian besar tinggal di daerah yang dekat dengan tempat. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Praktek ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan motivasi belajar siswa rendah dikarenakan mempunyai konsep diri yang salah dalam menyikapi pertemanan. Karena berhubungan sosial menurut saya sangat penting
sebagai guru BK, peran dan tanggung jawab anak didik untuk menggapai prestasi ke depannya, dan hanya beberapa siswa mempunyai konsep diri rendah dalam menyikapi pertemanan. Maka guru BK lakukan dengan menggunakan teknik sosiodrama. Siapa saja yang terlibat atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yang terlibat dalam kegiatan aksi nyata yaitu kepala sekolah, koordinator BK, teman sejawat. Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui evaluasi hasil pembelajaran, siswa senang dengan model pembelajaran kelompok dengan teknik sosiodrama karena peserta didik lebih mudah memahami belajar untuk aktif karena terlibat langsung dengan bermain peran, sehingga anak-anak lebih memahami materi yang diberikan. Kegiatan yang saya lakukan menurut saya sudah efektif dan bisa diterapkan untuk guru BK, terutama profesi sebagai guru BK, bahwa kegiatan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama, bahwa peserta didik dituntut untuk bisa memerankan peran dalam dialog yang telah disediakan dengan siswa mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru BK. Kalau menurut saya sudah dikatakan bagus dan sudah aktif sehingga siswa bisa memahami apa yang akan nanti mereka lakukan untuk selanjutnya. Apalagi ini sesuai dengan tema yang saya lakukan, yaitu konsep diri dalam pertemanan. Adapun faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang dituntut untuk bekerja sama antara anggota kelompok dari berbagai karakteristik peserta didik dan peserta lainnya. Tujuan yang ingin dicapai aksi nyata PPL 2. Setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan model cooperative learning tipe Jigsaw, peserta didik mampu memahami pengertian komunikasi, menganalisis jenis keterampilan komunikasi, mampu menganalisis manfaat keterampilan komunikasi, mampu menentukan tips komunikasi yang efektif, dan mampu mengelola cara komunikasi yang efektif. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Berbicara merupakan salah satu keterampilan kita dalam komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dari melalui komunikasi dalam berbicara, kita dapat menyampaikan keinginan informasi, gagasan, mengajak, dan menghibur seseorang. Kesulitan dalam berbicara ini biasanya dipengaruhi beberapa hal yang menghambat kita untuk bisa berbicara dengan teman-teman dan menjalin keakraban sesama teman sebaya, seperti siswa yang mempunyai keterampilan kurang dalam komunikasi yang mengakibatkan siswa tersebut menjadi penakut, cemas, tertekan di dalam kelas. Perasaan inilah yang membuat seorang kurang percaya diri untuk melakukan sesuatu dan berinteraksi sama teman-temannya. Kesulitan ini juga terjadi di kelas 11 MIPA B yang mempunyai keterampilan yang kurang dalam komunikasi. Permasalahan ini diketahui melalui wawancara dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik atau AKPD pada tahun 2021-2022. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan siswa kelas 11 MIPA B SMA 2 hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu siswa mempunyai motivasi belajar yang rendah atau kurang, siswa yang merasa kurang mempunyai keterampilan yang komunikasi sehingga takut untuk berbicara dan mengikuti sesuatu. Model pembelajaran kadang kurang diminati oleh siswa, kurangnya perhatian dari orang tua. Berdasarkan permasalahan di atas, praktik baik best practice perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran, modal dan strategi yang inovatif yang dapat membuat siswa
menjadi lebih baik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam kajian literatur dan bahasa berperan untuk mendesain pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan model kooperatif learning di Magic Sound. Selain berguna untuk situasi pembelajaran praktik ini juga digunakan sebagai terhadap prinsip digital maupun perilaku pelajaran untuk menginovasi pembelajaran. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Berdasarkan pengamatan, kajian literatur, dan wawancara dengan guru sejawat, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kooperatif learning memiliki tantangan, yaitu membutuhkan persiapan lebih mulai dari biaya, bahan, media, dan persiapan lainnya. Pembagian kelas tidak heterogen karena ada kemungkinan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menunjukkan semua atau sebaliknya. Membuat siswa aktif dan pelajaran itu bukanlah mudah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru melakukan tindakan sebagai berikut. Guru melakukan persiapan lebih awal yang dijadwalkan seperti biaya, bahan, buku sekolah seperti LHPD, Infokus, dan mempersiapkan semuanya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Memberikan contoh kepada siswa bagaimana aktif dalam berbicara, menyampaikan pendapat. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Langkah-langkah dalam aksi praktik baik ini menggunakan model belajar kooperatif learning di Magic Sound dengan langkah-langkah yaitu: 1. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang tertuang dalam RPL bimbingan dan konseling. 2. Mempersiapkan ragam media yang dibutuhkan seperti LKPD, PowerPoint, menggunakan aplikasi Canva dan Form untuk mempresentasikan materi. Membentuk kelompok jigsaw yang menggunakan siswa untuk memahami materi. 3. Berkaitan dengan evaluasi, guru BK telah menyediakan lembar evaluasi proses dan hasil untuk mengetahui sebatas mana peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. Siapa saja yang terlibat? Apa sumber daya? Apa materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yang terlibat dalam kegiatan tersebut mulai dari kepala sekolah, komunitas, teman sejawat. Refleksi hasil dan langkah. Bagaimana dampak dan reaksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan, peserta didik melalui evaluasi hasil pembelajaran, siswa senang dengan model pembelajaran kooperatif learning di Magic Sound karena peserta didik lebih mudah memahami dan belajar dengan aktif untuk menjelaskan, menyampaikan materi kepada teman yang lain. Selain itu juga, peserta didik bisa belajar berbicara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dengan temannya. Ada faktor keberhasilan dan pelajaran ini, yaitu pembelajaran yang dituntut untuk bekerja sama antara anggota kelompok dari berbagai karakteristik peserta didik, dan peserta didik dapat menguasai pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik karena materi hanya satu submateri saja yang disampaikan. Hal ini juga bisa terlihat di lembar evaluasi proses dan hasil.